Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Sylvira Matisukma. You can call me Sylvira. In here, I would like to tell you about personal pronouns. What is the meaning of personal pronouns? Apa sih itu pengertian dari personal pronouns? The meaning of pronouns. Sekarang kita belajar personal pronoun atau kata ganti benda. Kenapa kita harus mempelajari tentang personal pronouns? Karena biasanya be atau to be yang sering muncul, yang sering kita temukan di dalam bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris itu berdampingan dengan personal pronouns atau pronouns. Jadi kita harus mengetahui tentang apa atau arti atau maksud dari personal pronouns. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, pronouns itu adalah 1. Aku atau saya, 2. Kamu atau Anda atau kalian, yang ketiga dia atau laki-laki atau perempuan, dia laki-laki atau dia perempuan, lalu kami atau kita, lalu mereka. Selanjutnya, namun di dalam berbahasa Inggris, pronouns itu adalah I atau me. I ini selalu ditulis dengan menggunakan huruf besar. Lalu yang kedua you, yang ketiga he or him atau dia laki-laki, lalu she atau her atau perempuan, it noun selain manusia atau tunggal. Jadi selain manusia itu bisa buah, benda, atau binatang atau sebagainya. Lalu yang keempat we atau us. Lalu yang kelima they are atau them. Lalu pronoun itu berapa model sih, atau bagaimana saja sih model dari pronouns itu? The models of pronouns. Pronouns dalam bahasa Inggris ini punya 2 model. Yang pertama pronoun sebagai subjek, seperti I, you, he, she, it, we, they. Lalu yang kedua sebagai objek atau kepunyaan, me, you, him, her, it, us, or them atau them. Untuk catatan, pronouns yang diikuti oleh is itu seperti he, she, it. Jadi he is, she is, it is. Lalu yang kedua pronouns yang diikuti oleh are itu you, we, they. Jadi you are, we are, they are. Lalu bagaimana dengan I? I itu biasanya diikuti oleh am. Jadi I am. Lalu perbedaan subjek dan objek, the difference between subject and object. Subjek itu posisinya sebelum verb. Lalu yang kedua objek posisinya setelah verb. Verb di sini kata kerja. Tidak ada kata kerja setelah objek. Jadi subjek I itu diikuti oleh to be am, lalu objeknya berubah menjadi me. Lalu subjek he, to be-nya is, objeknya berubah menjadi him. Lalu subjek she, to be-nya is, objeknya berubah menjadi her. Lalu subjek it, to be-nya is, objeknya berubah menjadi it. Subjek you, to be are, objeknya berubah menjadi you. Subjek we, to be are, objeknya berubah menjadi us. Subjek they, to be are, objeknya berubah menjadi them. Lalu contoh dari personal pronouns. Yang pertama, nobody is here. Is ini to be dari nobody. Jawabannya adalah is. Penjelasannya
Jika kita membuka kamus Oxford Learner's Dictionary, akan kita temukan nobody, also, no or no one, not anyone. Artinya, tidak ada satu orang pun, tidak ada siapapun, bisa juga diartikan bukan siapapun. Jadi nobody ini bisa banyak arti. Yang intinya itu tidak ada satu orang pun. Kata no pasti berpasangan dengan singular noun. Maka be atau to be yang dipakai adalah is. Lalu yang kedua, the people are noisy. Dan yang diperdebat ini adalah are. Jadi are ini sebagai to be-nya. Karena di depannya terdapat the people. Jadi memakai to be are. Penjelasan, people ini adalah bentuk plural jamak dari person, maka be yang digunakan adalah are. Okay, thank you. I think it is enough. Sekian dari penjelasan saya tentang personal pronouns. Apabila sorry for have a mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.